Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Ini pertemuan ke-13 nih. Jadi kita masih ada setelah 2020 berakhir, 2021 nanti ada satu pertemuan lagi sepertinya. Di pertemuan ke-14. Sekarang pertemuan 13. Sebelum nanti UAS kalau nggak salah sekitar tanggal 16-an Januari. Nah, sekarang pertemuan 13 ini kita mencoba membahas tentang pemeriksaan laporan keuangan. Kalau minggu lalu kita berbicara terkait dengan perencanaannya, sekarang kita laporan keuangan pemerintah ya, pemerintah pusat maupun daerah ini. Terutama pemerintah daerah juga ya. Pelaksanaan pemeriksaan ini nanti kita lakukan setelah adanya perencanaan. Dan pada pertemuan kali ini kita membicarakan masalah pelaksanaan pemeriksaan serta pelaporannya dan tindak lanjutnya. Jadi ada beberapa tahapan nih 1 sampai 10 terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat memang kemarin ada juga di perencanaan ya. Perencanaan itu sampai nanti ketika kita mendapatkan program pemeriksaan dengan program kerja perorangan. Nah, ini prosedur-prosedur audit yang akan kita lakukan ketika kita melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan gitu ya. Jadi outputnya kemarin itu program. Setelah program jadi, baru kita melaksanakan pemeriksaannya. Program itu terdiri dari langkah-langkah audit ya. Apa saja yang mau diaudit, biasanya per akun, per asersi. Di pelaksanaan ini ada 10, saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ini terkait dengan pelaksanaan pengujian pengendali intern. Jadi kalau semua sudah didapatkan prosedur, yang pertama adalah kita melaksanakan pengujian pengendalian internal ya. Karena apa ini penting? Karena audit itu kan mengandalkan sistem pengendali intern. Kalau sistem pengendali internnya bagus, ya kita pemeriksaan substantifnya itu cukup ya terbatas saja gitu. Tapi kita uji dulu, jangan-jangan ketika kita lakukan telaahan penilaian waktu perencanaan audit itu ternyata berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Makanya di sini ada namanya pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Ini kalau di istilah audit namanya TOC, Test of Controls. Jadi tes terhadap internal kontrol yang ada di perusahaan ataupun pemerintahan. Ya, jadi kita lihat dulu nih, kalau ternyata sistem pengendalian intern ini bagus gitu ya, maka ini ya, kalau pengujian dilakukan efektivitas dan desain implementasi SPI. Apakah SPI didesain secara memadai dan meminimalisir adanya salah saji dan kecurangan. Ini jadi kita periksa dulu hasil pengujian SPI ini untuk menentukan pengujian transaksi laporan keuangan nanti substantifnya, apakah pengujian substantifnya mendalam atau terbatas. Ini penting sekali dilakukan untuk menilai risiko pengendaliannya. Risiko pengendaliannya kalau di audit 1 dan 2 kita belajar kemarin ada payungnya. Semakin bagus payungnya, risiko deteksinya juga prosedur pengendalian substantifnya itu akan berpengaruh. Gitu. Ini ya, jadi kalau ini pengujian pengendaliannya contohnya seperti ini, kita ambil ini, kalian lihat saja nanti bagaimana menguji contoh misalkan akurasi dari beberapa atribut yang ada di SPM, SP2D. SP2D kalian udah belajar ya, surat perintah pencairan dana ini. Apakah ada otorisasi gitu. Kalau ternyata semua yang kita sampel itu bagus, tidak ada deviasi, tidak ada kesalahan, berarti pengendali internnya bagus. Seperti itu ya. Nah, kalau ternyata pengendalian internnya bagus, nanti baru kita sesuaikan dengan tingkat materialitasnya. Ini ya, sebentar ini saya lihat dulu di ya ini nanti ya. Jadi kalau ternyata tadi ya, ini kita balik lagi dulu, ini belum ternyata. Kalau ternyata SPI-nya jelek, ya sudah, kita nggak usah diuji lagi, tapi langsung kita pengujian substantif mendalam, kita asumsikan kalau dalam resiko audit itu payungnya jelek semua.
Kalau payungnya jelek semua, ternyata ya kita nggak percaya itu payungnya. Langsung kita melakukan jaring-jaring di prosedur audit yang mendetail untuk apa namanya memeriksa salah saji material tersebut gitu. Ini ya, ini penting nih. Nah, terus setelah itu tadi materialitasnya ya, materialitas. Jadi materialitas ini setelah dilakukan pengujian pengendalian, kita lihat kita kan di depan sudah melakukan penilaian materialitas. Setelah ada pemeriksaan resiko pengendalian, kita sesuaikan nih tingkat materialitasnya. Jangan-jangan materialitasnya berubah setelah kita menguji pengendalian intern yang pernah kita lakukan di perencanaan audit waktu perencanaan. Jadi kalau resikonya berubah ya jelas bukti-bukti audit yang kita perlukan juga berubah dan menyebabkan materialitasnya itu berubah. Ya, ini contoh form materialitas. Nah, penyesuaian prosedur pengujian. Jadi kalau pengujian pengendalian dan penyesuaian tingkat risiko materialnya berubah, ini akan mempengaruhi sifat, saat, dan luas lingkup prosedur pemeriksaan yang dirancang. Gitu ya. Semakin penilaian pengendaliannya rendah atau sedang, maka pemeriksa melakukan uji substantif terbatas. Tetapi kalau tinggi, maka resiko pengendaliannya tinggi itu, maka uji substantifnya mendalam. Gitu. Nah, ini yang pernah saya gambarkan dalam bentuk payung ya. Mungkin saya coba inikan dulu ya ke kalian nih. Saya coba untuk mereview lagi nih, karena penting di sini ya. Ini saya coba delete dulu ya. Nah, kalau dulu kita sudah belajar apa itu resiko audit ya. Saya coba gambarkan ulang ya. Gambarkan ulang, kita pakai ini aja ya, pakai gambar. Nah, dulu saya gambarkan bahwa apa yang disebut dengan resiko bawaan adalah resiko ketika tidak ada pengendalian intern, resiko kecurangan ya, salah saji. Nah, ini biasanya digambarkan dengan air hujan, ini inherent risk ya. Saya inherent risk IR. Saya nggak pakai mouse-nya. Nah, IR ini resiko ketika tidak ada pengendalian intern. Contohnya adalah kas. Kas itu resiko bawaannya tinggi dibanding dengan bangunan, karena kas itu kalau ditaruh aja pasti hilang tuh. Nah, gitu. Makanya ada nanti pengendalian intern. Pengendalian intern ini yang saya gambarkan kalau di kelas audit 1 ya, itu bentuknya payung ya. Nah, maaf gambarnya agak jelek nih. Nah, ini payung. Payung inilah yang disebut dengan sistem pengendalian intern. Jelek ya. Ini SPI, sistem pengendalian intern. Inilah payung. Ini kalau tadi resiko-resiko kecurangan ini digambarkan dengan rintik hujan, resiko bawaan, berarti SPI ini mencegah terjadinya rintik-rintik hujan ini. Gitu. Dengan ada SPI berarti resiko salah saji ini dapat dicegah. Tetapi SPI tidak ada yang 100% efektif. Pasti ada bolong-bolong. Itu pasti loh ya, nggak ada ya. Mungkin bolongnya 2, ataupun nggak ada bolong, pasti airnya itu kena tubuh kita gitu ya. Jadi kalau ada SPI ya mungkin bolongnya cuma 3 di sini ya. 3 gitu. Bolongnya cuma 3 gitu kan. Dari sekian banyak salah saji material, dengan adanya SPI bolongnya cuma 3 nih. Ininya cuma 3 rintik air yang bisa tembus. Contohnya tadi kalau kita mau mencegah kas itu tidak hilang, SPI-nya apa? Kita taruh di berangkas. Taruh berangkas uangnya masuk gitu. Itu SPI-nya bagus lumayan, tapi bisa nggak tetap hilang? Masih bisa hilang. Contohnya adalah ya kuncinya ditaruh di meja saja. Itu masih tetap bisa hilang. Kemudian berarti kita harus berarti tingkat efektivitasnya nggak 100%. Mau tambah lagi SPI-nya, mungkin taruh CCTV, tambah lagi. Tapi bisa nggak masih tetap bocor hilang kasnya itu yang udah ditaruh berangkas CCTV? Bisa mungkin. Bisa jadi banyaklah orang-orang itu sebagus apapun SPI-nya, potensi untuk salah saji ada kecurangan itu pasti ada gitu. Jadi tidak bisa 100%, tidak ada SPI yang efektif 100%. Bahkan di perbankan juga begitu, yang SPI-nya double gitu masih ada. Itulah yang disebut dengan resiko pengendalian. Ini yang disebut dengan bolong-bolong ini ya.
Bolong-bolong ini yang disebut dengan control risk. Nah, control risk itu resiko pengendalian. Nah, tapi ya ini berarti ada resiko pengendali itu tidak efektif, masih ada 3, gitu kan, ada 3. Makanya datang auditor. Auditor datang untuk membuat jaring di sini. Ah, ini jaring ya, supaya salah sajinya ini jaring, kita anggap jaringnya, supaya salah sajinya ini dapat berkurang, supaya kecurangannya ini ada berkurang berjaring gitu. Ah, tetapi inilah yang disebut dengan prosedur audit. Nah, ini prosedur audit. Prosedur audit ya. Prosedur audit. Nah, ini yang disebut prosedur audit. Tetapi prosedur audit itu ini yang disebut dengan pengujian substantif nih. Tidak pernah efektif 100%. Karena pasti ada salah saji yang luput dari auditor. Makanya inilah yang disebut dengan nih, mungkin sisa 1 dari 3 itu cuma 1 karena ya pasti nyangkut lah ini di auditor ketika melakukan pengujian pasti nyangkut. Nah, inilah yang disebut jaring-jaring ini kalau ada bolong-bolongnya, bolong sedikit lah ya, nggak efektif. Ini yang disebut dengan resiko deteksi, detection risk DR. Nah, ini ya. Oke. Apa ini satu ini? Inilah yang disebut dengan resiko audit. Nah, resiko audit itu apa? Si satu ya, resiko audit. Audit risk. Audit risk itu adalah resiko ketika ada salah saji material yang tidak terdeteksi oleh kita. Gitu. Itu nggak boleh 0% karena nggak ada audit itu yang bisa kita yakinkan bahwa kita tepat melakukan opini, kita tepat memeriksa sehingga semua kecurangan dapat diungkapkan. Tidak, karena kita pakai sampel, kita pakai materialitas, yang nggak material kita nggak periksa. Makanya harus ada. Disinilah AR yang sudah kita tentukan di awal. Jadi kalau 1, ini berarti mungkin ya AR-nya 5% misalkan. Berarti kita yakinnya itu 95%, kita yakin bahwa laporan audit kita benar. Ini udah ditentukan di awal materialitas, makanya bagaimana agar cuma 1, jaring-jaringnya lah yang kita mainkan. Jaring-jaringnya lah yang kita mainkan. Kalau 3, contoh 4 lah di sini ya. Supaya 1 berarti jaringnya lebih besar. Tapi kalau 2 di sini kita tolerir, jaringnya ya nggak usah terlalu rapat. Prosedur auditnya nggak usah terlalu banyak karena AR-nya tadi 1 itu 5%, kalau 2 itu mungkin 10% ya. Berarti karena diterimanya 10% ya jaringnya nggak usah banyak-banyak. Makanya jaring itu tergantung dengan risiko audit dan juga kontrol risk gitu. Kalau di sini 10, di sini 20 ya terjaring 10 ya kita cari bagaimana supaya dia 1 ya kita lebih banyak di sini. Nah, inilah yang kita tes nih, payung ini kita tes bolong-bolongnya berapa sih? Itulah yang disebut dengan test of control, TOC. Pengujian pengendalian. TOC itu test of control, menguji payung ini seberapa besar. Kalau ternyata payung ini waktu di assess di awal perencanaan memang benar cuma 2 bolongnya, kita lanjut. Tetapi kalau ternyata di lapangan parah, ini parah sekali, ini nggak pernah bisa menampung ini. Jadi semua yang turun itu sama. Ya mau tidak mau agar kita cuma dapat 1 di sini atau 2 yang telah kita tentukan di awal, jaringnya sangat ketat di sini. Prosedur auditnya, prosedur audit substantifnya di sini sangat mendetail. Kita kesampingkan SPI-nya. Karena ketika diuji, SPI-nya ini parah. Gitu. Makanya kita harus uji dulu ketika kita mau melakukan ini. Pelaksanaan audit kan tinggal melakukan ini kan, prosedur audit. Inilah yang disebut dengan prosedur audit yang ada di perencanaan. Perencanaan ujungnya adalah prosedur audit ini. Nah, kita uji lagi dulu ini supaya kita yakin bahwa prosedur auditnya memang menangkap jaring-jaring ini, menangkap air rintik-rintik ini, sehingga salah sajinya cuma 1 atau 2 yang kayaknya tidak kita temukan. Gitu ya. Inilah konsep mengapa audit itu sangat mengandalkan SPI. Kalau tidak SPI-nya nggak ada, ini semua inherent risk-nya sama dengan control risk, wah, begitu auditnya itu bisa berbulan-bulan. Tapi kalau ini udah bagus sehingga cuma 1 gitu ya. Misalkan ini cuma 1 nih ya, kejar rintik air hujannya karena SPI-nya sudah bagus nih payungnya.
ya udah nggak perlu audit juga sebenarnya udah cukup karena kita juga mentolerir cuma satu kesalahan kita. Jadi artinya kita nggak mengaudit pun udah oke. Tetapi makanya kita pastikan dulu nih bener nggak. Kita uji dulu. Cara ngujinya gimana? Kita datang ke auditi kayak tadi ya. Ini kita selesai ini kita balik lagi. Kita melakukan contohnya ini ya. Ini udah substantif, sorry. Tadi ada. Ini. Oh, ini penyesuaian materialitas, sorry. Mana tadi? Nih, kita coba lihat ketika SP2D terbit apakah ada tanda tangan. Ketika kita lihat cash apakah ada berangkasnya. Bagaimana ada kas opnam. Mobil selalu masuk garasi, ada asuransinya. Kalau semua sudah bagus gitu ya, ya sudah. Berarti kita percayakan kepada pengendali intern. Akhirnya tadi ya payungnya karena bolongnya dikit, ya bisa jadi kita pengendali internnya hanya pengendalian substantifnya hanya sedikit aja, terbatas tidak mendalam, gitu ya, terbatas tidak mendalam di sini. Nah, gitu. Itu konsep dari SP. Mengapa kita penting melakukan SPI. Nah, setelah itu baru uji substantif. Uji substantif itu ya uji jaring-jaring tadi. Setelah ada air hujan yang rintik-rintik itu keluar dari payung itu, yang bolong-bolong payung, kita uji nih substantifnya. Nah, ini pengujian substantif inilah jaring-jaring tadi. Supaya kita dapat mengurangi resiko salah sajinya itu ke level yang kita terima. Gitu ya, kita menyatakan itu wajar, berarti cuma satu lah kesalahannya itu yang kemungkinan besar kita terima gitu. Ini kita balik lagi ke asersi ya, bagaimana kita pengujian substantif. Asersinya kan ada 5 tuh ya, asersi keterjadian, asersi apalagi asersi allocation, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi pengungkapan dan penyajian. Ini yang kita uji nih. Jadi kalau kita lihat misalkan ya di pemeriksaan belanja aset lah ya, belanja barang lah di sini. Belanja barang berarti kita mau melihat apakah seluruh belanja, kita mau melihat asersi kelengkapan. Kelengkapan artinya apakah seluruh belanja yang ada di yang terjadi dicatat sampai ke laporan keuangan. Nah, itu kita namanya tracing gitu ya. Tracing. Jadi dari bukti transaksi kita telusuri, lihat jurnalnya sampai betul nggak dimasuk. Itu kita melakukan asersi terhadap kelengkapan, berarti lengkap gitu. Kalau occurrence keterjadian, asersinya kita vouching. Dari laporan keuangan ada saldo belanja itu kita urut, dokumen sumbernya ada nggak. Nah, kita mau lihat ini memang eksis nih. Kita melakukan vouching gitu ya. Berarti kita menguji asersi keterjadian atau eksistensinya. Ini kita udah belajar nih audit 1, audit 2. Intinya itu. Makanya kita ketika mengaudit itu ya memeriksa asersi ini, asersi manajemen. Asersi manajemen adalah ketika manajemen memberikan laporan keuangan untuk diaudit, dia bilang, ini loh laporan keuangan saya lengkap, tidak ada transaksi yang saya sembunyikan. Ini loh laporan keuangan saya lengkap, tidak ada transaksi yang tidak ada buktinya, itu asersi eksisten. Ini lengkap, semua aset kewajiban memang hak saya. Nah, itu asersi terhadap hak. Ini lengkap, semua aset dinilai sebesar apa yang memang seharusnya saya nilai. Itu valuation dan allocation. Gitu ya, itu yang kita uji 5 itu tadi. Tuh, kayak ini substantif. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau substantifnya sudah diuji, baru nanti kita lakukan komunikasi gitu ya, komunikasi kepada kepada yang kita periksa, betul nggak nih substansi saya. Biasanya kita melakukan saldo-saldonya ya, uji petik, kemudian saldonya benar nggak, saldonya saya koreksi seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan yang keenam adalah pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Jadi kalau ternyata kita membuat jaring-jaring kayaknya belum yakin, karena auditor itu kan tingkat keyakinan ya, keyakinan yang memadai. Jadi keyakinan yang memadai artinya kita yakin terhadap bukti-bukti yang kita periksa. Kalau kurang atau ada indikasi korupsi
ada indikasi fraud, ada indikasi kecurangan, itu auditor wajib melaksanakan prosedur audit tambahan sampai dia yakin bahwa transaksi atau akun-akun yang dilaporkan di laporan keuangan itu wajar itu ya. Jadi kalau kita ragu kita harus melakukan prosedur tambahan. Nggak apa-apa nambah hari, nambah prosedur karena memang kita betul-betul harus yakin dulu ketika menyimpulkan opini gitu. Ini ya nomor 6 kira-kira seperti itu. Kemudian 7, nah kalau sudah baru kita buat namanya LTP. LTP itu lembar temuan pemeriksaan sebenarnya. Jadi temuan-temuan pemeriksaan itu koreksinya, jurnal koreksi penyesuaian yang kita berikan, kemudian ada nanti kelemahan SPI yang kita temukan, ada ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan terhadap transaksi tertentu. Ini kita bikin, lalu kita sampaikan ke yang kita periksa, namanya komentar instansi. Ini Pak, ada kelemahan ini, ada misstatement ini jurnal penyesuaiannya. Bapak kemarin melakukan kelebihan pencatatan nih, kelebihan pencatatan karena adanya overstate. Ketika kita telusuri, ini harusnya dikurangi, jurnalnya kita balik. Nah, kita mengusulkan jurnal, jadi jurnal penyesuaiannya itu kita lakukan. Mereka sudah melakukan jurnal ya, tetapi auditor itu yang melakukan nanti usulan penyesuaian terhadap jurnal yang kalau kita temukan adanya salah saji gitu. Itu bisa overstate, bisa understate gitu. Makanya kalian harus jago jurnal sebagai auditor. Kalau kalian nggak tahu jurnal penyesuaian debit kredit di mana, malah nanti mengusulkan hal yang salah. Sudah imbang jadi nggak imbang gitu ya. Ini perlu di ini jurnal penyesuaian itu kuat. Jadi kalau kalian jadi auditor laporan keuangan itu perlu memahami dengan baik bagaimana jurnal-jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan oleh auditi atau orang yang kita periksa gitu ya. Ini LTP, kemudian baru setelah itu ada surat representatif. Surat representatif ini bukti inilah bahwa kita telah melakukan pemeriksaan seperti ini, data informasi, kemudian angka-angka merupakan tanggung jawab manajemen, kita hanya memeriksa apa yang kita lakukan. Nah, ini surat representasi ya, manajemen. Dan yang terakhir 9 ya, bukan terakhir ya, 9 sebelum penilaian risiko air ini kita lakukan prosedur analitis akhir. Nah, tadi kan kita melakukan jurnal nih, jurnal-jurnal penyesuaian yang mereka sesuaikan. Nah, kita langsung lihat lagi, jangan-jangan nanti jurnal yang kita lakukan itu malah jadi nggak imbang. Aset sama dengan kan utang plus modal. Ketika kita lakukan jurnal malah nggak imbang gitu. Nah, kita lakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur ya membandingkan-bandingkan aja gitu. Jadi kalau laba adalah pendapatan dikurangi biaya beban. Nah, ini kita lihat. Terus kemudian belanja pertambahan aset sama dengan saldo aset awal ditambah belanja modal tahun yang bersangkutan. Silva sama dengan pendapatan dikurangi biaya sama dengan defisit surplus ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Itu harus imbang semua. Itu pelaksanaan prosedur analisis akhir, jangan sampai nanti ketika kita usulkan jurnal malah jadi kacau itu laporan keuangannya gitu ya, tidak imbang gitu. Ini makanya kita perlu melakukan prosedur analitis awal bahwa jurnal-jurnal yang kita usulkan itu memang betul-betul akurat, tepat. Dan juga peristiwa setelah tanggal laporan, karena kita kan ada mungkin ketika kita laporkan itu ada peristiwa-peristiwa yang harus diungkapkan. Misalkan kalau di swasta ya, ternyata ada setelah tanggal 31 Desember ketika kita melakukan pemeriksaan dan setelah kita lakukan laporan, ada peristiwa bangkrutnya pelanggan utama yang akan menghambat, akan mempengaruhi going concern dari perusahaan itu. Jangan-jangan perusahaan itu di tahun 2001 nih, setelah kita periksa akan bangkrut karena pelanggan utamanya bangkrut atau beralih ke penyedia lain. Nah, ini harus kita ungkapkan di situ supaya pengguna laporan keuangan tahu bahwa inilah kondisinya. Ini bisa jadi mempengaruhi nanti opininya. Itu ya. Ini gunanya prosedur penulis akhir dan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Nah, setelah itu baru penilaian risiko dan materialitas akhir. Ya, materialitas ini PM-nya, planning materiality dan tolerable TM ya, tolerable misstatement ini kita hitung lagi. Karena inilah yang nanti akan menentukan opini.
gitu ya. Kalau ternyata kesalahan-kesalahannya itu yang tidak bisa dijurnal, kalau mereka mau menjurnal dan diperbaiki ya WTP, tetapi ada yang tidak bisa kita perbaiki nih, misalkan aset persediaan jumlahnya material, tapi kita nggak bisa menjurnal karena apa? Bukti-buktinya nggak ada. Masa kita satu-satu tuh persediaan satu gudang kita periksa, nggak ada catatannya, ya sudah itu kita kecualikan saja. Berarti ini yang menjadi pengecualian. Material tidak, tergantung jumlahnya. Nah, kita lihat lagi, kalau jumlahnya sangat material, ya ini opininya nggak bisa WDP, nggak bisa WTP ya, bisa WDP. Kalau sangat material bisa jadi tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Ini ya, ini diulang lagi. Gitu. Nah, setelah itu baru kita menyusun, ini sampai di situ tadi, sampai di situ pelaksanaan. Sekarang pelaporannya, kita menyusun konsepnya tadi, LHP. KHP namanya konsep, nanti akhirnya LHP. LHP inilah nanti yang akan kita berikan kepada audit. LHP itu ada 3. Pertama, opini audit. Hanya di BPK nih, di Indonesia. Kalau di luar negeri mah hanya opini. Tapi di kita karena pengendalian intern itu sering jelek, juga banyak korupsi. Jadi ada 3 laporan. Buku 1 tuh opini, LHP ya. Buku 2 itu LHP atas kepatuhan peraturan perundang-undangan. Ini kalau ada korupsi, ada penyimpangan, di sini kita ungkapkan. Buku 3 adalah kelemahan terhadap sistem pengendalian intern. Kayak tadi ya, tidak ada pengamanan terhadap aset, itu kita laporkan di terpisah. Gitu. Ini di pelaporannya. Nah, baru kita susun opininya. Jadi opininya itu seperti ini. Ada 3 ya sebenarnya. Tidak material, material, sangat material. Jadi kalau tidak material ini bisa WTP, wajar tanpa penjelasan, dengan paragraf penjelas. WTP dengan paragraf penjelas kalau ternyata ada jumlah sedikit lah tidak material, ada pembatasan lingkup, misalkan persediaan tadi ya. Ada persediaan yang jumlahnya di bawah materialitas tapi kita tidak bisa dapatkan. Tidak bisa kita dapatkan berarti kita terbatasi lingkup kita karena nggak dapat dokumennya. Ya udah WTP dengan paragraf penjelasan kita bilang bahwa jumlah ini tidak bisa kita periksa karena tidak ada buktinya atau kita dihalang-halangi untuk mendapatkan. Itu bisa masih WTP tapi kalau tidak material. Kalau material, wah ternyata jumlahnya material nih. Ya ini WDP. Nah, wajar dengan pengecualian bahwa jumlah ini persediaan ini kita tidak bisa periksa dan jumlahnya material. Kalau sangat material ya tidak memberikan pendapat karena kita tidak bisa meriksa apa-apa. Gitu ya, tidak memeriksa apa-apa atau tidak wajar kalau ternyata memang sengaja dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pencatatan persediaan itu asal-asalan dan kita nggak bisa koreksi saking banyaknya. Ya sudah tidak wajar, gitu ya. Kalau bedanya tidak wajar dengan tidak memberikan pendapat, kalau tidak wajar kita dapat dokumennya, tetapi memang penyajiannya tidak sesuai SAP dan kita tidak bisa koreksi. Kalau dia mau koreksi, ya WTP bisa jadi. Tapi kalau tidak kita bisa koreksi dan dia juga nggak mau koreksi, udahlah begini aja Pak, ya tidak wajar. Kalau tidak memberikan pendapat, memang kita nggak dapat dokumennya nggak bisa. Jadi kita bingung untuk menentukan tingkat kewajarannya atau tidak. Kalau TW itu memang tidak wajar, ada dokumennya kita dapatkan. Itu ya. Ini bagian alur penentuan opini ya tadi ya, sama lah dengan yang tadi. Ini mekanisme pemberian opini. Ini sama ya tadi penjelasannya. Ini ada temuan-temuan nanti yang mungkin tidak berpengaruh terhadap opini ataupun berpengaruh. Ini juga tadi ya sudah saya jelaskan. Ini indikasi temuan seperti apa, pelanggaran prinsip akuntansi, WTP paragraf penekanan ya. Ini kalau terjadi ada tadi ya isu-isu yang sebenarnya tidak material lah. Dia tetap dapat WTP tetapi tidak material. Isu-isunya seperti ini. Gitu ya. Kemudian, nah ini tadi tiga tingkatan material, tidak material, material, dan sangat material. Kalau tidak material itu ya tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Kalau material ini material tetapi tidak mempengaruhi secara perpasif atau keseluruhan penyajian LK, tapi kalau material ini mempengaruhi nilai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, ini juga ada pertimbangan kuantitatif dan juga ada pertimbangan kualitatifnya, gitu ya. Ini ya temuan-temuannya. Nanti kalian baca saja. Kira-kira seperti itu. Ini kalau pelaporannya baru nanti pemantauan tindak lanjut.
Jadi ketika kita berikan temuan itu harus ditindaklanjuti. Percuma kan kita berikan rekomendasi tetapi tidak ditindaklanjuti, terutama buku kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan SPI ya, kelemahan SPI ini harus diperbaiki nih dan kita pantau terus. Kalau di BPK orang yang tidak melakukan tindak lanjut terhadap temuan BPK, rekomendasi BPK itu bisa dipidana gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan